Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penugasan dari LK3.1 terkait menyusun best practice. Nama Sajidah, nomor UKG 2010343198, NIM 223135912976, LPTK Universitas Negeri Malang. Unit Kerja SMKPP Negeri Paringin, Kabupaten Balangan. Menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SMA Al-Quran Ikhwanul Muslimin, lingkup pendidikan, sekolah menengah atas, tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab terkait mufradat dan keterampilan menyimak. Penulis Sajidah, tanggal 17 Oktober 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Latar belakang masalah pada praktik ini adalah 1. Motivasi belajar siswa yang masih rendah. 2. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat dengan materi yang sedang diajarkan. 3. Cara mengajar guru yang masih menggunakan metode ceramah. 4. Kurangnya penggunaan media pembelajaran. Dari permasalahan di atas, dapat diambil beberapa analisis, yaitu 1. Di dalam diri sebagian siswa, bahasa Arab itu adalah sesuatu yang sulit, sehingga motivasi mereka untuk belajar bahasa Arab itu rendah. 2. Penggunaan metode pembelajaran yang masih monoton, menimbulkan rasa bosan dari siswa. 3. Kurangnya penggunaan media pembelajaran sehingga tujuan dan hasil pembelajaran belum tercapai dengan sesuai. Menurut saya, praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang sedang saya alami. Sehingga dengan harapan besar, semoga praktik ini bisa memotivasi diri saya sendiri terkhususnya dan juga bisa menjadi referensi atau inspirasi untuk rekan guru lainnya. Saya berperan sebagai guru, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan praktik ini secara efektif dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga siswa termotivasi dalam belajar bahasa Arab, tujuan pembelajaran, dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Dari analisis hasil kajian wawancara dan literatur, penyebab dari tujuan yang ingin dicapai diantaranya 1. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat dengan materi yang disampaikan. 2. Model pembelajaran yang kurang inovatif. 3. Tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. 4. Tidak ada dorongan atau acuan motivasi dari guru. Sebagai guru, maka perlu melakukan beberapa tindakan untuk meminimalisir tantangan yang ada, yaitu memilih metode pembelajaran yang variatif sehingga siswa merasa bersemangat dalam proses pembelajaran, pemilihan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi dan kondisi siswa, pemilihan media yang tepat dan sesuai dengan materi serta kondisi siswa, dan guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa agar terciptanya suasana yang menyenangkan di dalam proses pembelajaran.
Dilihat dari beberapa tantangan, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional, sedangkan dari sisi siswa adalah motivasi belajar. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk menghadapi tantangan yang ada yaitu yang pertama, memilih metode pembelajaran yang variatif. Di dalam memilih metode pembelajaran, maka strategi yang dilakukan oleh guru adalah terlebih dahulu harus memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi yang akan disampaikan. Pada praktik ini, guru menggunakan metode pembelajaran lihat, dengar, ucap, diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Kemudian ada beberapa proses pemilihan metode yang telah digunakan pada praktik ini, yaitu guru mempelajari berbagai metode pembelajaran agar sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Guru memahami karakteristik siswa dan materi yang akan diajarkan. Dalam pemilihan metode ini, ada sumber daya yang diperlukan, di antaranya pemahaman guru tentang metode-metode pembelajaran dan juga pemahaman guru tentang materi pembelajaran. Kedua, pemilihan model pembelajaran. Untuk memilih model pembelajaran, strategi yang dilakukan adalah guru harus menyesuaikan dengan materi dan kondisi siswa. Guru dalam praktik ini menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Ada beberapa proses pemilihan model yang telah digunakan pada praktik ini, yaitu guru mempelajari model-model pembelajaran agar sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Guru memahami karakteristik siswa dan materi yang akan diajarkan. Dalam pemilihan model pembelajaran ini, ada sumber daya yang diperlukan, di antaranya pemahaman guru tentang model-model pembelajaran dan juga pemahaman guru tentang materi pembelajaran. Ketiga, memilih media pembelajaran. Di dalam memilih media pembelajaran, maka strategi yang dilakukan oleh guru adalah dengan memilih media yang tepat dan sesuai dengan materi serta karakteristik siswa, dan juga harus memilih media yang memang sudah dikuasai dalam hal penerapannya. Pada praktik ini, guru menggunakan media pembelajaran audiolingual yaitu speaker. Proses sebelum media ini digunakan, ada sesi perekaman suara terkait kosakata yang akan diperdengarkan kepada siswa. Sumber daya dalam membuat media pada pembelajaran ini adalah intonasi suara guru yang harus lantang dalam pengucapan kosakata, agar hasil rekamannya pun terdengar jelas dan tersampaikan dengan baik kepada siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi siswa. Dalam meningkatkan motivasi siswa, strategi yang dilakukan oleh guru adalah dengan membuat atau merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa yang dituangkan di dalam RPP. Dalam prosesnya, dengan rancangan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa berperan aktif di dalam proses pembelajaran dan hal tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Untuk sumber daya yang diperlukan adalah pemahaman guru dalam pembuatan RPP dan rancangan kegiatan-kegiatan pada pembelajaran agar membuat siswa aktif dalam prosesnya. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan?
apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan hasilnya adalah efektif. Dapat kita lihat dari penggunaan metode yang bervariatif. Hal tersebut sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Penggunaan media audiolingual dengan speaker yang sesuai dengan materi yang diajarkan dan membuat ketangkasan siswa semakin meningkat dalam menyimak dan mengingat kosakata. Serta rancangan kegiatan yang berpusat pada siswa membuat semua siswa aktif dalam setiap proses pembelajaran dan hal ini menjadi motivasi belajar mereka. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah mereka sangat senang. Dapat dilihat pada kegiatan refleksi di akhir pembelajaran, siswa memberikan refleksi yang baik. Faktor keberhasilan kegiatan pembelajaran ini sangat ditentukan terhadap penguasaan guru terkait model, metode, media, dan langkah-langkah pembelajaran yang menarik. Pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan praktik ini adalah bahwa guru harus selalu berinovasi dalam pembelajaran dan harus mengikuti perkembangan zaman agar terciptanya sebuah proses kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Sekian presentasi dari saya mengenai LK3.1 terkait menyusun best practice. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.